Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Kembali lagi di Edukasi Channel, tempat kita menggali sejarah dan pengetahuan tentang peninggalan masa lalu yang penuh misteri dan makna. Hari ini, kita akan menjelajahi salah satu tinggalan unik dari masa lampau, sebuah yoni bergambar yang ditemukan di Desa Japanan, Mojowarno, Jombang. Apa makna di balik relief yang ada di yoni ini? Apakah ada kaitannya dengan ritual dan kepercayaan pada masa lalu? Mari kita telusuri lebih dalam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan informasi menarik tentang sejarah dan budaya Nusantara. Jika Anda suka dengan konten ini, silakan like dan bagikan ke teman-teman yang juga tertarik dengan sejarah. Sekarang, mari kita mulai perjalanan kita. Keberadaan yoni berhias naga di Dusun Sedah, Desa Japanan, Mojowarno, Jombang, menunjukkan bahwa desa ini memiliki jejak sejarah penting dari masa Hindu-Buddha. Berikut beberapa kemungkinan hubungan antara yoni ini dengan Dusun Sedah. Yoni biasanya ditemukan di lokasi-lokasi yang dulunya menjadi pusat ritual Hindu. Jika di Sedah terdapat yoni berhias naga, bisa jadi desa ini dulunya memiliki bangunan suci, seperti candi ataupun den. Nama Sedah mungkin berasal dari istilah kuno yang terkait dengan tempat peribadatan atau ritual. Yoni yang dihiasi naga menunjukkan status khusus, mungkin sebagai tempat pemujaan yang memiliki hubungan dengan aliran Siwaisme atau aspek kesuburan dalam kepercayaan Hindu-Buddha. Mojowarno dan sekitarnya merupakan wilayah yang kemungkinan besar dilewati jalur perdagangan dan keagamaan dari era kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, termasuk Majapahit. Yoni bisa jadi merupakan bagian dari kompleks yang lebih besar, yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan spiritual atau perhentian bagi para pesiarah dan pedagang. Bisa juga berkaitan dengan daerah sekitar yang masih memiliki peninggalan sejarah lain. Yoni dengan ukiran naga sangat jarang ditemukan. Jika yoni di Dusun Sedah memiliki ukiran tersebut, bisa jadi dulunya desa ini dihuni oleh kelompok elit atau pemuka agama. Kemungkinan besar desa ini memiliki hubungan dengan struktur pemerintahan lokal pada masa Majapahit atau sebelumnya. Bisa juga menunjukkan keberadaan komunitas yang kuat dalam kepercayaan Hindu Siwaisme. Yoni bergambar naga di Dusun Sedah mengindikasikan bahwa desa ini dulunya adalah tempat penting dalam konteks ritual Hindu-Buddha. Bisa jadi sebagai tempat suci, bagian dari jalur perdagangan dan spiritual, atau bahkan memiliki hubungan dengan para elit yang berperan dalam pemerintahan atau keagamaan. Di tengah sawah Desa Japanan terdapat yoni bergambar naga, kemungkinan besar area tersebut dulunya sebuah candi atau tempat pemujaan Hindu pada era klasik, seperti Majapahit atau sebelumnya. Beberapa faktor yang mendukung hipotesis ini. Yoni biasanya ditemukan dalam kompleks percandian sebagai bagian dari pemujaan terhadap Dewa Siwa. Yoni seringkali berpasangan dengan lingga dan menjadi pusat ritual keagamaan. Banyak candi di Jawa Timur ditemukan di tengah sawah karena seiring waktu, bangunan candi runtuh atau terkubur, sementara lahannya kemudian dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Jika yoni memiliki gambar naga, ini bisa menunjukkan tingkat artistik dan pentingnya situs tersebut, karena naga dalam budaya Hindu-Buddha sering diasosiasikan dengan perlindungan dan kesakralan. Nama desa, Japanan, dan kisah-kisah lokal mungkin bisa memberikan petunjuk tentang sejarah tempat ini. Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, memiliki hubungan dengan Kerajaan Majapahit karena telah disebut dalam Kitab Nagara Kretagama, yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Kitab ini mencatat berbagai wilayah yang menjadi bagian dari Majapahit, termasuk desa-desa yang memiliki peran penting dalam pemerintahan, keagamaan, atau sebagai pusat ekonomi dan pertanian. Kemungkinan peran Desa Japanan dalam Majapahit sebagai desa perdikan atau keagamaan. Keberadaan yoni bergambar naga menunjukkan bahwa desa ini mungkin memiliki tempat pemujaan Hindu yang penting.
Jika yoni ini bagian dari kompleks candi, bisa jadi Japanan adalah desa yang memiliki hubungan dengan pusat keagamaan di Majapahit. Desa Perdikan biasanya diberikan status khusus oleh raja sebagai desa bebas pajak untuk mendukung kegiatan keagamaan. Sebagai wilayah pertanian penting, Majapahit sangat bergantung pada pertanian, dan banyak desa di sekitar ibu kota kerajaan berfungsi sebagai penyedia bahan pangan. Jika sekarang Japanan adalah daerah persawahan, bisa jadi sejak zaman Majapahit wilayah ini sudah menjadi daerah agraris yang mendukung kerajaan. Sebagai jalur perdagangan atau transportasi, letak Japanan di Jombang cukup strategis, karena daerah ini berada di jalur yang menghubungkan pusat Majapahit dengan daerah lain. Bisa jadi Japanan adalah bagian dari rute distribusi barang atau jalur perjalanan pejabat kerajaan. Jejak Majapahit di Japanan. Jika Japanan disebut dalam Nagara Kretagama, kemungkinan besar wilayah ini memiliki peran administratif atau ekonomi dalam struktur pemerintahan Majapahit. Keberadaan yoni dengan hiasan kepala naga di desa Japanan memang sangat unik dan menunjukkan bahwa tempat ini dulu memiliki nilai spiritual yang tinggi. Yoni seperti ini jarang ditemukan, dan biasanya hanya ada di situs-situs penting pada era Majapahit. Yoni dengan hiasan naga, terutama jika ceratnya berbentuk kepala naga, memiliki makna simbolis yang sangat kaya dalam tradisi Hindu, terutama dalam konteks Siwaisme yang berkembang pada masa Majapahit. Berikut beberapa makna yang bisa dikaitkan dengan yoni semacam ini. Simbol kesuburan dan kehidupan. Yoni sendiri adalah lambang Dewi Parvati atau Sakti, aspek feminin dalam kosmologi Hindu, yang melambangkan kesuburan, kehidupan, dan penciptaan. Naga dalam banyak tradisi Hindu dan Jawa dikaitkan dengan air, yang merupakan sumber kesuburan dan kehidupan. Cerat berbentuk kepala naga menunjukkan hubungan erat antara kesuburan spiritual dan alamiah, mungkin melambangkan aliran energi suci dari yoni. Perlindungan dan kekuatan spiritual. Naga sering dianggap sebagai makhluk penjaga tempat-tempat suci. Jika yoni dihiasi dengan kepala naga, ini bisa menunjukkan bahwa tempat pemujaan tersebut memiliki status sakral yang tinggi dan dilindungi oleh kekuatan spiritual. Dalam budaya Jawa, naga juga sering dikaitkan dengan kesaktian dan hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib. Hubungan dengan air suci. Yoni dengan cerat berfungsi sebagai saluran pembuangan air suci dalam ritual pemujaan Siwa. Jika ceratnya berbentuk kepala naga, ini bisa menunjukkan bahwa air yang mengalir dari yoni dianggap sangat sakral dan memiliki daya magis. Dalam beberapa tradisi Hindu, naga juga dikaitkan dengan sungai dan mata air suci, sehingga yoni ini mungkin memiliki kaitan dengan ritual air dalam kepercayaan masyarakat Majapahit. Lambang kekuasaan dan keagungan. Ukiran naga pada yoni bisa menunjukkan bahwa yoni ini dibuat untuk tempat ibadah yang penting, mungkin berkaitan dengan elit kerajaan atau tokoh spiritual terkemuka di Majapahit. Naga dalam kebudayaan Jawa sering dikaitkan dengan penguasa atau kerajaan, sehingga yoni ini bisa saja berada di kompleks pemujaan yang berhubungan dengan keluarga kerajaan atau pejabat tinggi. Keberadaan yoni dengan kepala naga di desa Japanan menunjukkan bahwa wilayah ini dulunya memiliki nilai spiritual yang tinggi. Yoni dengan naga yang memakai mahkota menunjukkan bahwa yoni ini bukan sekadar simbol keagamaan biasa, tetapi mungkin memiliki keterkaitan dengan elit atau pusat spiritual yang penting pada masa Majapahit. Mahkota pada naga bisa melambangkan status suci dan perlindungan ilahi, yang menunjukkan bahwa tempat ini dulu dihormati secara khusus. Fungsi utama penempatan lingga yoni di satu tempat dalam tradisi Hindu, terutama pada masa Majapahit, adalah sebagai pusat pemujaan kepada Dewa Siwa. Lingga yoni melambangkan keseimbangan kosmis dan penciptaan, serta memiliki makna spiritual yang mendalam. Berikut adalah fungsi utamanya. Simbol kesatuan Siwa dan Sakti. Lingga melambangkan Dewa Siwa, aspek maskulin dan kekuatan penciptaan. Yoni melambangkan Dewi Parvati, Sakti, aspek feminin dan sumber kehidupan. Ketika disatukan, lingga yoni melambangkan keseimbangan kosmis antara laki-laki dan perempuan, penciptaan, dan generasi alam semesta. Tempat ritual keagamaan. Lingga yoni sering ditempatkan di candi atau tempat pemujaan untuk penghormatan kepada Siwa. Air suci sering dituangkan ke atas lingga dan dialirkan melalui cerat yoni sebagai bagian dari ritual penyucian. Umat Hindu meyakini bahwa air yang mengalir melalui yoni membawa berkah dan kesuburan. Pusat spiritualitas dan kesucian. Lingga yoni menandakan tempat yang sakral dan sering menjadi pusat ziarah bagi umat Hindu.
Lokasi penempatannya biasanya dipilih berdasarkan pertimbangan spiritual dan geografis, seperti di puncak bukit, tepi sungai, atau dalam kompleks candi. Simbol kesuburan dan kehidupan, yoni melambangkan rahim atau ibu pertiwi, sedangkan lingga melambangkan benih kehidupan. Penempatan lingga yoni di lahan pertanian atau sumber air juga bisa berfungsi sebagai doa untuk kesuburan dan kesejahteraan masyarakat. Identitas kekuatan politik dan keagamaan. Pada era Majapahit, raja seringkali dikaitkan dengan Dewa Siwa, sehingga lingga yoni juga berfungsi sebagai simbol legitimasi kekuasaan raja. Beberapa kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara menggunakan lingga yoni sebagai lambang otoritas spiritual dan politik. Keberadaan yoni di desa Japanan dengan cerat berbentuk kepala naga menunjukkan bahwa tempat ini dulunya memiliki nilai keagamaan yang sangat tinggi. Yoni bergambar naga di desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Jombang, masih dianggap sakral dan keramat oleh sebagian warga serta peziarah. Biasanya, benda-benda peninggalan kuno yang masih dianggap sakral memiliki nilai spiritual yang tinggi bagi masyarakat setempat. Kisah-kisah turun-temurun yang masih dipercaya oleh masyarakat. Beberapa kejadian yang sering dikaitkan dengan situs peninggalan kuno seperti yoni ini meliputi penampakan sosok gaib. Beberapa warga atau pengunjung mungkin pernah melihat sosok bayangan atau makhluk gaib di sekitar yoni, terutama saat senja atau malam hari. Ada yang mungkin pernah melihat naga gaib, sosok berjubah putih, atau penjaga tak kasat mata di sekitar lokasi yoni. Suara-suara misterius. Warga sekitar mungkin pernah mendengar suara gamelan atau suara langkah kaki, meskipun saat itu tidak ada orang lain di sekitar. Suara seperti bisikan atau gumaman juga sering dikaitkan dengan tempat-tempat yang memiliki energi spiritual tinggi. Benda yang berpindah atau hilang secara aneh. Ada kejadian di beberapa situs kuno di mana benda-benda seperti batu atau sesaji yang ditaruh di sekitar yoni berpindah sendiri ke tempat semula. Jika ada yang mencoba memindahkan yoni atau menggali di sekitar lokasi, bisa saja terjadi kejadian aneh, seperti sakit mendadak atau mimpi buruk. Mimpi aneh atau pertanda gaib. Beberapa orang yang datang ke lokasi yoni mungkin pernah mengalami mimpi bertemu sosok misterius, seperti pendeta Hindu kuno atau penjaga tempat suci. Ada yang merasa mendapat pesan dalam mimpi, misalnya dilarang melakukan sesuatu di area tersebut atau diperintahkan untuk menjaga kesucian tempat. Kejadian alam tak biasa, munculnya angin kencang tiba-tiba di sekitar yoni, padahal di tempat lain angin tenang. Hujan mendadak yang turun hanya di sekitar lokasi yoni, sedangkan tempat lain tetap cerah. Kemunculan ular besar atau burung tertentu di sekitar yoni yang dianggap sebagai pertanda gaib. Di tengah-tengah hamparan sawah yang luas dan perbukitan hijau yang menawan, terdapat sebuah situs purbakala yang menyimpan misteri dan pesona yang tak terlupakan. Di Dusun Sedah, Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, berdiri kokoh sebuah yoni raksasa yang dikenal dengan nama Yoni Gambar. Batu yoni terbesar di Indonesia ini bukan sekedar batu biasa, melainkan sebuah peninggalan sejarah yang menyimpan cerita dan makna yang mendalam. Yoni Gambar, dengan bentuknya yang segi 6 dan ukurannya yang luar biasa, yakni tinggi 133 cm dan diameter garis tengah 204 cm, mengundang decak kagum bagi para pengunjung. Di sisi depan batu yoni Gambar terpahat relief kepala ular naga dengan mahkota di atas kepalanya, menambah aura magis dan misterius pada situs ini. Kemegahan dan ukuran yoni Gambar tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga memicu rasa ingin tahu para arkeolog dan sejarawan. Berbagai teori dan spekulasi muncul terkait asal-usul dan fungsi yoni Gambar. Salah satu teori yang menarik adalah dugaan bahwa yoni Gambar dibuat bukan untuk orang biasa, melainkan untuk seseorang yang istimewa dan berkuasa. Dugaan ini didasarkan pada kemegahan pahatan dan ukurannya yang jauh melebihi yoni-yoni lain yang pernah ditemukan. Teori lain yang tak kalah menarik adalah menganggap bahwa yoni Gambar merupakan batu tapal batas dari wilayah kota Raja Majapahit. Kerajaan besar yang pernah berjaya di Jawa Timur ini diyakini memiliki luas 11 kali 9 km persegi, dan yoni Gambar dapat menjadi penanda batas wilayahnya. Lebih dari sekedar batu yoni raksasa, yoni Gambar menjadi simbol kesuburan dan kesejahteraan bagi masyarakat Jombang di masa lampau. Yoni, dalam tradisi Hindu, melambangkan Dewi Parwati, Dewi Kesuburan dan istri Dewa Siwa. Kehadiran yoni Gambar diyakini membawa berkah bagi tanah Jombang,
menghasilkan panen yang berlimpah dan kehidupan yang sejahtera. Keberadaan Yoni Gambar menjadi pengingat akan kekayaan budaya dan spiritualitas masyarakat Jombang di masa lampau. Situs ini bukan hanya peninggalan sejarah, tetapi juga sumber inspirasi dan pembelajaran bagi generasi penerus. Melestarikan Yoni Gambar berarti menjaga warisan budaya bangsa dan memperkuat identitas masyarakat Jombang. Yoni bergambar naga ini bukan hanya batu biasa, ia adalah saksi bisu kejayaan masa lalu. Sebuah karya seni, simbol spiritualitas, dan jejak peradaban tinggi yang pernah berdiri di tanah ini. Menjaga dan mengenal peninggalan seperti ini, adalah bagian dari mencintai sejarah kita sendiri. Kalau Anda suka video seperti ini, jangan lupa klik like, tinggalkan komentarmu di bawah, dan yang paling penting, subscribe channel ini, supaya Anda nggak ketinggalan cerita-cerita menarik dari tanah leluhur kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.